Di dunia yang serba digital ini, kita tuh kayak kebanjiran data, tapi di sisi lain kita haus banget sama arahan yang jelas. Nah, gimana kalau kompas yang kita cari-cari selama ini, ternyata bukan ada di kode-kode programming terbaru, tapi justru ada di kebijaksanaan yang umurnya udah ribuan tahun? Yuk, kita bedah bareng gimana para filsuf kuno bisa jadi pemandu kita yang paling nggak terduga di zaman sekarang. Coba deh bayangin, sebuah ruang rapat super mewah di Tokyo. Isinya para eksekutif top dan agendanya cuma satu, menaklukkan transformasi digital. Mereka punya segalanya, budget tanpa batas, talenta terbaik, dan pastinya tekanan dari pasar. Tapi anehnya, di tengah semua itu rasanya ada yang kosong. Ada sesuatu yang penting banget, tapi hilang. Nah, pas didesak buat ngejelasin kenapa mereka melakukan semua ini, jawaban mereka ya cuma rentetan istilah canggih. AI, blockchain, optimalisasi data. Mereka hafal banget istilahnya, tapi kayaknya kehilangan esensinya. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi lupa mengapa mereka harus melakukannya. Dan inilah inti dari masalah yang kita hadapi sekarang. Cerita di Tokyo tadi itu, ya, cerminan dari sebuah jebakan besar yang banyak dialami perusahaan. Banyak banget organisasi yang terobsesi sama alat digitalnya, tapi lupa sama tujuan utamanya, yaitu manusia di baliknya. Jadinya, mereka kayak bangun istana teknologi megah di atas pasir jargon doang. Hasilnya, solusi yang canggih secara teknis tapi nggak punya nyawa. Terus, apa dong elemen yang hilang ini? Jawabannya, mungkin bakal bikin kaget. Bukan dari Silicon Valley, tapi dari Athena kuno. Kenalin, sebuah konsep yang bisa mengubah cara kita memandang semuanya. Sophia. Oke, kita coba bedah ya. Sophia ini bukan sekedar tumpukan informasi. Gini deh, anggap aja data itu batu bata, pengetahuan itu cara kita nyusun batu batanya jadi tembok. Nah, Sophia itu visi arsiteknya. Ini soal kemampuan untuk bukan cuma membangun, tapi membangun sesuatu yang punya makna, etis, dan awet. Konsep kebijaksanaan ini tuh berevolusi. Socrates, dia maksa kita buat selalu nanya kenapa sama setiap asumsi teknologi yang kita pakai. Plato ngajak kita buat melihat lebih jauh. Bukan cuma fiturnya, tapi tujuan yang lebih tinggi. Terus Aristoteles, dia ngasih kerangka buat nyimbangin kehebatan teknis sama penerapannya di dunia nyata. Evolusi pemikiran ini relevan banget sampai sekarang. Oke, sekarang kita coba bawa filosofi ini ke dunia nyata kita ya. Musuh terbesar di dunia digital itu apa sih? Perubahan yang nggak ada hentinya. Dan buat menghadapinya, kita butuh panduan dari seorang pemikir dari zaman sebelum Socrates, Heraklitus. Semuanya mengalir, itu dia inti ajaran Heraklitus, dan ini deskripsi yang pas banget buat dunia digital kita kan? Ingat MySpace nggak? Atau Vine? Platform yang sekarang jadi raja, besok bisa aja tinggal cerita. Sungai digital ini terus bergerak, dan kita sebagai penggunanya juga ikut berubah. Tapi Heraklitus nggak ngelihat ini sebagai kekacauan total loh. Dia percaya di balik semua arus perubahan ini, ada satu prinsip dasar yang ngatur semuanya, semacam logos. Nah, di dunia digital, logos itu adalah inovasi. Jadi, kuncinya bukan melawan arusnya, tapi justru memahami kekuatan inovasi itu sendiri. Disitulah kita bisa nemuin pijakan yang stabil. Dan ngomongin perubahan, ada beda yang penting banget nih. Digitalisasi itu sih ibaratnya kita ngubah kaset jadi file MP3, tapi transformasi digital itu kayak kita menciptakan Spotify. Bukan cuma format yang berubah, tapi seluruh model bisnisnya dibikin ulang, kayak yang Airbnb lakukan ke industri perhotelan. Nah, kalau inovasi itu arusnya, berarti teknologi itu ibarat perahu yang kita pakai buat mengarungi sungai itu. Buat memahami alat-alat ini, yuk kita pinjam metafora dari bengkelnya para dewa Yunani. Kenalin, Hephaestus, si pandai besi ilahi yang katanya menempah petir buat Zeus. Di zaman kita, bengkelnya itu ya baris-baris kode, dan hasil karyanya itu aplikasi dan algoritma. Mereka inilah para pencipta alat-alat digital kita. Tapi ingat, alat secanggih apapun bisa jadi berbahaya di tangan yang salah. Nah, disinilah pentingnya Sophia atau kebijaksanaan. Balik lagi. Jadi, apa aja sih pilar utama di kuil inovasi modern ini? Ada 4. Big Data sebagai fondasi pengetahuannya, IoT sebagai indera buat ngumpulin informasi, AI sebagai otaknya, dan cloud computing sebagai sistem saraf yang nyambungin semuanya. Keempat teknologi inilah mesin penggerak hampir semua kemajuan digital saat ini. Coba kita zoom in ke salah satunya, Big Data. Tantangannya itu bisa dirangkum dalam 5V. Ada volume data yang super besar, velocity atau kecepatan yang kilat, variety atau formatnya yang macam-macam, dan butuh veracity atau akurasi. Tapi, V yang kelima, value atau nilai, nah ini dia yang paling penting.
Tanpa kebijaksanaan buat ngambil nilainya, 4V lainnya itu cuma bakal jadi sampah data. Oke, kita udah ngomongin mesinnya, arusnya, tapi pertanyaan terbesarnya, kita mau kemana sih? Buat apa semua teknologi ini? Sekarang, yuk kita geser fokus kita dari alat ke tujuan akhir kita sebagai manusia dengan panduan dari Epicurus. Epicurus ngajarin kita kalau tujuan hidup tertinggi itu ataraksia, yaitu ketenangan jiwa, bebas dari rasa cemas. Nah, ini nih yang seharusnya jadi standar emas untuk setiap pengalaman digital. Karena songai digital Heraklitus arusnya makin deras, tujuan teknologi yang baik itu bukan nambahin beban mental kita, tapi justru meringankannya, menciptakan pengalaman yang mulus dan damai. Terus gimana caranya kita ngerancang ataraksia digital ini? Ada 6 prinsip kuncinya. Pertama, hilangkan friksi, kayak fitur checkout sekali klik. Kedua, personalisasi konten, biar kita nggak pusing milih. Pastikan keandalannya, tawarkan dukungan yang berempati, kasih nilai jangka panjang, dan yang mungkin paling susah, jaga semuanya tetap simpel. Jadi, pada akhirnya, pesannya sebenarnya simpel tapi dalam banget. Transformasi digital sejati itu bukan soal adu canggih-canggihan teknologi, ini soal menempatkan manusia sebagai pusatnya dengan panduan kebijaksanaan. Tujuannya bukan buat jadi lebih digital, tapi justru jadi lebih manusiawi lewat bantuan digital. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan. Kita telah menciptakan alat-alat yang kekuatannya seperti milik para dewa. Pertanyaan krusial di zaman kita ini bukan lagi apa yang bisa kita bangun, tapi apa yang seharusnya kita bangun. Kita punya kekuatannya, tapi apa kita punya kebijaksanaannya? Itulah tantangan terbesar generasi kita.